Oke, seperti yang udah gue bilang bahwa gue pengen bikin video di luar bahasan tentang data engineer, programming, apapun lah bisnis, pokoknya bidang gue. Sehingga video yang gue bikin itu murni untuk hiburan atau ya kalau bisa jadi pelepas stres buat kalian gitu. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen bikin video yang kayak gitu, bikin hiburan. Tapi tetap kalau bisa tetap ngasih insight, ngasih tips atau ngasih ilmu ke lu gitu. Oke, hari ini gue pengen memberikan tips cara memilih drama Korea untuk lu yang jomblo dan lu yang udah punya pacar. Ini tips dan rekomendasi dari gua dan nanti gua kasih alasannya kenapa. Terus ya oke, kita masuk. Lu tahu drakor kan, drama Korea. Siapa sih yang nggak suka drama Korea? Gue yakin orang yang awalnya membenci drama Korea itu karena mereka belum tahu atau belum pernah nonton drama Korea. Kalau udah sekali nonton, wah gila sih, gila. Oh shit, damn it, seru banget. Dan kayak karena Korea Selatan itu adalah Asia, kisah-kisah romansnya itu mirip dengan Indonesia, Jepang juga. Jadi kayak relate gitu sama kita. Walaupun banyak yang gak relate ya, tapi ya itulah drakor, man. Shit, gue jadi suka drakor gara pertama kali gue nonton drakor itu adalah apa ya, kayaknya Hotel de Luna deh. Pertama kali SMA, bukan drakor sih, kayak serial TV Korea gitu namanya, yang terkenal Running Man. Nah itu pertama kali gue nonton acara TV Korea. Oke, itu dikasih sama mantan gue tuh, weh, gila, tapi lucu sih, sumpah. Aduh. Kemudian pas kuliah, drakor pertama gua kalau nggak salah pas skripsi, itu drakor apa sih yang ada season 2-nya, Vagabond. Nah itu drakor pertama gua. Terus abis itu udah lama nggak nonton lagi, setahun kayaknya. Terus gue dikasih rekomen untuk nonton Hotel de Luna dan akhirnya gue keterusan sampai sekarang karena gara-gara Hotel de Luna yang genrenya romance, gue jadi ketagihan bangsat, emang asem. Lu kok udah ketagihan romance tuh udah, wah kasuat lah. Oke, jadi ya seperti judulnya, ini tips drakor untuk lo yang jomblo dan udah punya pacar. Nah sekarang gue pengen ngasih rekomen untuk yang jomblo dulu. Yang jomblo itu gue saranin untuk cari drakor yang menceritakan kehidupan pasca bersatu, pasca jadian lah, atau pasca menikah lah gitu. Nah kenapa? Karena lu masih jomblo gitu, kagak punya. Nanti gue jelasin kenapa kalau yang udah punya pacar itu perlu nonton yang romance banget gitu. Karena ya udah lu belum punya pacar, jadi mending lu nonton yang pasca pacaran atau pasca menikah. Karena lu harus biar lu punya gambaran bahwa setelah lu dapetin si cewek itu atau si cowok itu sebenarnya masih ada perjuangan lagi untuk mempertahankannya. Nah, buat lu yang jomblo karena lu belum punya pasangan hidup, jadi mau nggak mau lu harus nonton dari drakor gitu, nyari experience, nyari pengalaman dari drakor biar lu bisa antisipasi ketika lu udah saatnya punya pacar. Akhirnya lu bisa mengantisipasi perilaku jelek yang ada di drakor agar nggak kebawa di kehidupan relationship lu gitu. Oke. Nah, salah satunya ini ada drakor Sweet and Sour, walaupun ini film ya, tapi ya Sweet and Sour ini film terbaru. Ini menceritakan tentang perselingkuhan pasca pacaran, teman kantor, teman kerjaan yang
selingkuhnya sama teman kantor kayak gitu. Nah, buat yang jomblo ya lu harus nonton itu karena baik lagi ya, lu biar tahu ketika lu punya pacar nanti lu nggak boleh kayak yang ada di Sweet and Sour. Oke. Kemudian The World of the Married. Nah ini mungkin untuk ya ini akan lebih jauh ya ke jenjang pernikahan. Setelah pernikahan nanti di permasalahannya apa, tantangannya apa gitu-gitu. Jadi lu buat yang jomblo itu biar bisa kebayang bagaimana masa depan lu gitu. Bagaimana nanti ketika lu punya istri gitu. Walaupun tidak menggambarkan 100% kehidupan pernikahan seorang atau kehidupan pernikahan di dunia nyata, ya seenggaknya lu punya bayangan lah, atau lu punya preventif, punya usaha preventif agar kejadian yang ada di drakor itu tidak terjadi di kehidupan pernikahan lu. Oke. Nah, gue nggak tahu nih, gue nggak nonton banyak tentang ini karena walaupun gue jomblo tapi ya gue emang melanggar tips ini, gue nggak melanggar rekomendasi ini sih, tapi gue nonton beberapa, kebanyakan ya romance karena seru aja ngeliat gemes gue pengen mereka bersatu. Terus ada Penthouse. Nah Penthouse gue nggak nonton sebenarnya, tapi katanya juga berhubungan sama kehidupan pasca pernikahan, keluarga dan lain sebagainya. Nah lu bisa nonton lah gitu. Kemudian udah sih, gue nggak ada referensi lagi. Nah sekarang tips untuk yang udah punya pacar. Nah yang udah punya pacar, gue merekomendasikan bahwa lu nonton drakor yang full romance. Kenapa? Karena nih makanya gue nyaranin ini ke orang yang udah pacar, ke orang yang udah punya pacar, karena kalau gue saran ini ke jomblo, nanti kalian halu gitu, saya mau punya pacar secantik itu. Tidak bisa, nanti kalian halu, si jomblo itu halu, terus ya kalian kalian terlena dengan drakor romance dan kalian tidak berusaha untuk mencari perempuan gitu atau laki-laki begitu. Jadi tidak bisa, jangan, jomblo tidak boleh nonton, bukan tidak boleh ya, tidak direkomendasikan nonton romance terlalu banyak, nanti halu. Oke. Nah yang udah punya pacar ini, nah kenapa gue saranin yang udah punya pacar itu nonton yang romance, kalau bisa full romance, yang ya kalau bisa happy ending. Kenapa? Karena di full romance itu diperlihatkan bagaimana keintiman itu dibentuk, terus masalah-masalah kesalahpahaman itu diselesaikan dengan rasa cinta. Kemudian chemistry mereka dibangun walaupun ada orang ketiga, ada second lead, ada miskom, ada kesalahpahaman, tapi chemistry tetap dijaga kuat kayak gitu, tetap dibangun, rasa percaya itu tetap diberikan kepada mereka berdua, saling memberikan rasa percaya, rasa trust, rasa menjaga satu sama lain, kemudian ya tentu saja rasa cinta kayak gitu. Nah buat lo yang udah punya pacar atau udah menikah, gue saranin nonton yang romance untuk meningkatkan atau untuk membangkitkan rasa-rasa positif yang tadi gitu, biar hubungan kalian makin erat dan makin bisa langgeng sampai mati. Oke. Ada beberapa, banyak sebenarnya romance, karena gue juga nonton romance ketagihan cuy, sumpah bro. Kalau lu udah nonton romance udah fix bakal ketagihan drakor. Oke, nah ada beberapa yang paling terkenal adalah Dots, Descendant of the Sun. Lu nonton aja, itu bagus romansnya. Terus yang baru ini ada My Roommate is Gumiho. Ya romance, gue nggak tahu bagus apa enggak, karena belum selesai, masih ongoing. Tapi ya romance, lu bisa mumpung gue inget, jadi gue tulis aja di sini. My Roommate is Gumiho.
Kemudian Strong Woman Do Bong Soon, ini romance komedi, jadi nggak terlalu berat-berat amat, tapi dapat lah romansnya gitu. Terus The Legend of the Blue Sea, ini film lama, ini drakor lama tahun 2016 yang main Lee Min Ho. Ya, jadi lu buat lu yang cewek pasti suka ini. Dan romansnya dapat lah, perjuangannya, kedewasaan laki-lakinya sampai menikahi siapa namanya, si Putih Duyung itu adalah suatu cara yang bisa kalian tiru gitu untuk menjaga hubungan sampai kalian menikah gitu. True Beauty, nah gue juga ini belum selesai, tapi ya katanya juga seru, dan ya ini romance dan ada beberapa perselisihan, ada beberapa kompetisi untuk mendapatkan hati wanita gitu. Nah ini kompetisi kayak gini bisa lu terapin juga gitu. Jadi walaupun lu udah punya pacar, tapi kayak anggaplah pacar lu itu suatu yang harus didapatkan, suatu yang berharga, dan lu bergairah untuk mendapatkan dia lagi gitu. Ya mungkin karena kalian udah jadian, ya mungkin ada sesuatu yang belum lu dapetin dari dia, terus lu harus bisa punya jiwa kompetisi gitu, biar kan lu masih pacaran ya, belum tentu menikah toh, ya kan? Ya dong, orang pacaran masih bisa ditikung, jadi biar kalian gak ditikung, makanya kalian harus tetap berkompetisi untuk mendapatkan hati wanitanya gitu. Terus True Beauty, terus It's Okay Not to Be Okay juga oke, juga fine, bagus, karena ya ini masalah mental gitu, mungkin bisa sangat berpengaruh kalau ya kita tahu masa pandemi ini mental breakdown sangat rentan, sangat bisa terjadi di mana aja. Kemudian kuliah online juga sangat gila, tugas-tugasnya gila, banyak banget tugas-tugasnya, berat banget, nggak masuk akal. Jadi ya ini mungkin masukan buat para dosen, kalau ngasih tugas yang berat, ya walaupun kita kuliah online ya, kuliah di rumah, ya tetap aja dong kita butuh tidur, butuh makan, butuh refreshing. Bahkan kuliah online karena di rumah terus, ya itu kecenderungan untuk bosen, untuk boring, untuk stres itu lebih gede karena kita nggak kemana-mana gitu. Kalau kuliah offline kan seenggaknya habis keluar kelas lu bisa ngobrol, bisa makan ke kantin, yang ngobrol sama temen. Kalau enggak ya lu bisa jalan-jalan keluar kampus, lu bisa ke tempat wisatanya kek, atau kulineran kek gitu. Oke. Jadi mohon kepada para dosen, tolong kasih tugas yang ringan-ringan saja, tetap menguji pemahaman, tapi ya jangan berat-berat amat gitu loh. Oke. It's Okay Not to Be Okay bagus, dan masih banyak lagi film drakor romance, dan ya itu untuk yang udah punya pacar, gue rekomendasi nonton drakor romance. Oke. Nah, ini kan mungkin tidak adil, bukan apa ya. Ya nanti kalau misalnya dari lo yang nonton kayak, terus gue gimana dong, gue jomblo, iya sih, tapi gue nggak mau nonton yang pahit-pahitnya gitu, relationship yang sisi pahitnya. Terus atau misalnya iya gue punya pacar tapi gue udah romantis sama pasangan gue pengen nyari yang lain gitu, ya boleh aja. Nah ini untuk yang netral ya lu bisa nonton drakor yang genre action, udah itu netral fix, itu senetral-netralnya drakor ya genre action, karena romansnya sangat tipis sekali, bumbu-bumbu doang. Terus ya action berarti ada apa ya, antagonis, melawan kejahatan, menegakkan keadilan, seperti itulah. Jadi ya genre action atau misteri atau horor, ya kayak gitulah netral. Kemudian family
yang menceritakan ya drakor yang menceritakan keluarga gitu, kebersamaan keluarga, bagaimana sebuah keluarga itu harmonis, yaitu itu netral. Nah, ada beberapa rekomendasi kalau untuk netral, ada banyak sebenarnya, tapi ya ini yang gue masih inget di kepala karena gue banyak juga nonton drakor dan gak inget judulnya. Oke, jadi ada pertama ada Vincenzo, ini film baru, ini drakor baru 2020. Vincenzo keren sekali, 20 episode, keren sekali sumpah. Gue suka film-film yang pemeran utamanya punya taktik yang tidak terduga, itu gue suka sekali. Vincenzo, action, misteri juga, atau apa istilahnya, misteri ya, itulah crime. Nah itu genre crime juga biasanya netral. Kemudian Itaewon Class, gue nggak nonton drakor ini karena gue subjektif ya, milih pemain. Gue ngeliat pemainnya dulu, cakep, kalau cakep baru nonton, kalau enggak ya gue harus tahu jalan ceritanya bagus apa enggak, tapi katanya bagus, jadi ya ini masih masuk wishlist. Cuma ya gue nyari ceweknya cantik dulu, oke? Karena ya itulah. Kemudian Startup, ini pernah trending karena yang main Suzy, dan biasanya yang mainnya kayak Suzy, Lee Min Ho, IU, atau siapa ya yang terkenal, gue lupa lah, pokoknya itu bakal trending gitu. Jadi ini Startup lebih ke arah perjuangan seorang pro gamer. Ini spoiler ya, tapi ya ini ya perjuangan lah, ini tentang perjuangan membuat startup. Oke. Nah, itulah tips dari gua terkait drama Korea yang bisa lu tonton, dan rekomendasinya untuk beberapa dari lu gitu. Baik lagi, disclaimer mungkin bahwa tips ini gue buat video ini untuk hiburan, jadi sebenarnya tips-tips ini tidak mutlak dan tidak tidak memaksa. Cuma gue kayak memberikan saran kepada lu kalau nonton drakor itu sesuai dengan status lu sekarang, status relationship sekarang. Kalau jomblo ya banyakin nonton yang pasca jadian atau pasca menikah, karena itulah yang lu harus prevent gitu. Lu harus punya usaha preventif untuk biar lu langgeng terus gitu. Sebenarnya ini juga bisa ditonton oleh orang yang udah punya pacaran, karena yang udah punya pacar, oke? Jadi biar ya ada usaha preventif. Tapi kan buat lu jomblo kan, ya lu nggak mungkin dong lu nonton romance terus lu mau meluk siapa gitu. Lu mau apa? Lu mau terapin ke siapa? Hah? Kan nggak punya gitu. Jadi nggak usah dipaksa lah, dan ya udah lu nonton yang, makanya gue rekomendasiin lu nonton yang pasca aja, biar ada bayangan bahwa jatuh cinta tidak selamanya indah gitu. Terus untuk yang punya pacar pun ya ini romance ya, ini yang jomblo pun lu boleh nonton romance ya. Setelah gue juga lebih banyak nonton romance daripada yang pasca, tapi ya gue nggak menutup untuk nonton pasca, karena gue harus tahu nih sisi pahitnya apa sih, kira-kira kemungkinan pahitnya gitu jadi sebuah hubungan apa gitu, dan cara menanggulannya gimana. Kalau misalnya nggak dijelasin di drakornya, ya lu mungkin bisa dapat ide untuk atau lu bisa dapat suatu gambaran permasalahan, nanti lu bisa bikin problem solving sendiri. Untuk yang tadi, untuk yang punya pacar, nonton romance itu sangat dianjurkan. Nonton netral, misalnya lu tidak mau terlalu romance banget, lu udah serius, udah dewasa, ya lu boleh nonton yang crime. Terus ya lu juga boleh nonton yang yang pahit-pahitnya gitu, biar lu bisa usaha preventif juga gitu sama pasangan lu ya. Seenggaknya yang udah punya pacar ya lebih banyak lah rentang range nontonnya. Kalau jomblo kan ya lu nonton romance kasihan kan. Nanti lu saya mau punya pacar secantik itu, secantik Suji, secantik Ayu, secantik ya saya tidak tahu namanya, susah, gue nggak hafal nama artis Korea. Oke,
Jadi sekian dulu, itulah video hiburan atau video ringan yang gue bikin, dan semoga bisa bisa membuat lo menghibur, bisa mendapatkan ilmu juga, bisa melepaskan stres tuh dari kerjaan atau dari kuliah atau dari sekolah kalau lu masih sekolah. Oke, sekian video gue kali ini. Thanks sudah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye. Oke, gue hampir lupa. Gue punya hadiah buat lu semua yang nonton. Ini, video ini khusus ini. Gue punya hadiah. Sebentar. Mana? Dede.